Jadi orang Kristen itu yang baik adalah yang melayani. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjadi pelayan yang memberi dampak. Karena banyak pelayan Tuhan, dia akhir-akhir ini minta dilayani. Betul nggak? Apakah perkataan saya salah? Tapi akhir-akhir ini malah makin banyak hamba Tuhan yang perlu untuk dilayani, bukan melayani. Betul nggak Bu Nancy? Betul Pak Andi? Saya selalu belajar, saudara. Saya selalu belajar. Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan menempatkan saya di perkampungan, di pedalaman? Kenapa sih Tuhan? Disinilah saya baru tahu. Kalau hamba Tuhan di kampung itu, boro-boro dilayani, saudara. Jemaat Tuhan aja susah makan. Ya. Kadang jemaat Tuhan ya, yang sakit aja, ngerengkang di pondok. Kalau nggak dibantu dibawa ke puskesmas, ataupun ke rumah sakit. Bagaimana, saudara? Nangis. Kalau Anda mau tahu, saudara. Kalau Anda nggak tahu, bagaimana jungkir baliknya saya melayani. Tolong, yang Mbok jangan Anda melihat dari cara saya berbicara, dari cara saya berpakaian. Jangan, saudara. Ya. Kalau saya pun mengatakan logat saya seperti ini, itu ada maksud Tuhan. Jika saya berpakaian itu sederhana, saudara, itu ada maksud Tuhan. Anda tidak pernah tahu seperti apa keadaan saya di sini. Seperti apa pelayanan saya di sini, Anda nggak pernah tahu. Karena saya tahu, manusia hanya melihat di depan matanya saja. Kalau jemaat Tuhan, Bu Nancy Lumban Tobing, yang saya layani itu, Bu, bukan menengah ke bawah. Kebanyakan di bawah-bawahnya ini, Bu. Ya. Yang banyak di bawah-bawahnya yang saya layani. Anda lihat di TV saya di YouTube. Ya. Kecuali saya lagi diundang, itu beda. Saya masuk ke rumahnya jemaat. Saya masuk ke WC-nya. Ya. Saya masuk apa yang dia makan. Anda nggak pernah tahu. Anda cuma taunya menghujat saya. Karena saya ngomongnya kayak begini. Terus mau ngomong apa? Ya. Saya harus berbicara bagaimana. Saya nggak bisa jadi orang yang halus. Nggak bisa. Saya menjadi diri saya sendiri, saudara. Baik Anda suka atau tidak. Karena Tuhan memilih saya. Ya seperti ini. Kalaupun saya berubah, biar Tuhan yang merubahnya. Bukan dari perkataan-perkataan manusia. Karena hidup saya itu bukan dari perkataan yang manusia. Tetapi apa yang sudah Tuhan pilih dan disitulah Tuhan berfirman. Ingat saudara, Markus pasal 10 ayat ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Siapakah itu? Yesus. Yesus datang. Itu bukan untuk dilayani. Jadi Mbok, kita melayani Tuhan itu jangan seperti raja. Yesus aja membasuh kaki murid-muridnya. Saya, saudara, melayani kemarin di Jakarta. Saya melayani juga sampai ke daerah Jawa Tengah. Ya. Koper saya aja saya nggak mau dibawain. Anda boleh tanya sama hamba Tuhan yang ngundang saya. Mari Bu Gembala, saya bawa kopernya. Jangan Pak, jangan. Biar saya bawanya. Nggak apa-apa Bu Gem, nggak apa-apa. Enggak, tolong ya Pak ya, tolong ya. Ya, biar saya bawa sendiri. Nggak berat tau Bu, Ibu kan capek. Enggak. Lawang naik pesawat, naik mobil, nggak jalan kaki dari sini sampai ke Jawa Tengah. Dan buat saya apa? Koper pun sudah ada rodanya, tinggal bawa aja begini.
Jadi di situ saudara, kita belajar dari hal yang terkecil. Saya tahu mereka mengasihi saya, tetapi saya lebih mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya ya hanya datang untuk membuat orang repot, hanya datang untuk saya untuk dihargain, untuk saya apa? Untuk saya dilayani oleh orang itu. Apa gunalah saya sebagai hamba Tuhan? Hah? Apa gunanya? Ada yang nanya dengan saya, Bu Gembala, kalau Bu Gembala diundang, berapa sih Bu PK-nya? Aduh Pak, saya nggak jualan ikan. Saya cuma beritakan firman Tuhan. Kalau saya ada berkat, saya akan datang sendiri tanpa dikasih apa-apapun. Tapi kalau saya lagi nggak ada Pak, saya mohon maaf. Cukup aja Pak dikasih transport, udah bersyukur. Kapan Ibu datang ke Jawa Tengah? Apakah sampai ke Jogja atau enggak? Saya malah ke Jogja Pak, nginep kemarin itu 2 hari. Hari ketiganya saya langsung pergi ke Jakarta. Anda lihat di YouTube saya Pak Eren. Di YouTube saya. Ibu orang Sunda. Aduh Pak, kumaha atuh teh? Saya orang Madura Pak. Kan? Keluarlah Sundanya. Saya orang Madura Pak. Ya Pak ya. Kita semua menjadi anak Tuhan harus belajar ya kepada apa? Teladan kita Yesus Kristus ketika masih ada di dunia. Kita sebagai anak Tuhan, saya dan Anda. Ya. Saya dan Anda adalah anak Tuhan. Kita belajar selama Yesus ada di bumi ini seperti apa. Ya. Ketika masih ada di dunia, ia banyak meluangkan waktu bersama untuk berdoa pagi-pagi sebelum beraktivitas. Itu juga kita contoh. Ya. Banyak berdoa, banyak juga berpuasa, sering berpuasa saudara. Benar nggak? Kita banyak belajar kepada Yesus selama ada di dunia ini. Para hamba-hamba Tuhan khususnya harus bisa menjadi teladan seperti yang Yesus lakukan. Jangan kita sebagai hamba Tuhan mau dilayani. Dan kita juga harus bisa lah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangankan di daerah sini Pontianak saudara. Saya kemarin pelayanan ke daerah Lampung, ya, ke daerah Lampung. Anda lihat di VT saya, saudara. Lihat aja di VT saya. Tahu kan daerah Lampung itu juga bukan bisa dikatakan di dunia ini nggak ada yang namanya tempat yang aman, ya. Amin, saudara. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman. Apalagi perjalanan yang ada di Lampung. Tapi saya pelayanan pakai motor, saudara. Dari perjalanan di Bakauheni, ya. Saya Bu Nancy pelayanan di Bakauheni, saya pakai motor. Saya pakai motor Bapak Nobody. Anda lihat di YouTube saya, ya. Saya pakai motor dari Bakauheni sampai ke Bandar Lampung, saudara. Saya nggak takut, tapi saya berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Itu pun semuanya Tuhan Yesus memberkati saya. Anda lihat di YouTube saya. Kalau kita berdoa melayani Tuhan dengan benar-benar, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Saya pakai motor, Pak. Saya pakai motor. Saya beribadah di gereja GPDI yang ada di Bakauheni. Saya juga pakai motor. Ke Bandar Lampung saya pakai motor. Saya mau apa namanya? Bawa mobil kah? Nggak usah. Saya pengen isis-isis sama angin. Ya kan? Saya salam Pak Edis. Karena buat saya, saudara, ya, buat saya, hidup saya ini untuk Tuhan. Apapun yang terjadi nanti di saat saya perjalanan pelayanan, itulah maksud Tuhan.
Saya nggak pernah takut. Paling di saat saya perjalanan, tahu nggak saudaraku? Di saat saya pelayanan, di tempat yang jauh, di kampung-kampung, saya bilang apa sama anak saya? Anak saya sudah terlatih. Jika mama pergi untuk melayani Tuhan, kalian semua harus ikhlas. Dan kalaupun mama ada apa-apa di jalan, ya, terjadi sesuatu dengan mama, anak-anakku juga harus ikhlas. Amin, saudara. Anda nggak pernah mikir kan? Pelayanan di perjalanan itu lebih berbahaya daripada saya pelayanan di medsos seperti ini. Di pelayanan di medsos kayak gini paling juga dimaki-maki orang, dihina, dibenci, ya kan? Habis itu digibahin di belakang, udah biasa. Tapi tahukah Anda, saudara, kalau pelayanan di real, di dunia nyata, kita nggak tahu. Kita keluar dari depan pintu aja di rumah udah nggak tahu kita bagaimana. Ya nyawa saya dan Anda milik Tuhan. Itu aja. Itu aja, saudara. Dan saya bersyukur jika saya ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Termasuk diri kita semua, saudara ya, saya dan Anda. Jika Anda dan saya sampai saat ini ada, itu karena kemurahan Tuhan. Mari kita belajar bagaimana kita melayani Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana iman kita ini bukanlah iman yang sia-sia, tetapi iman yang semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan tidak perlu uangmu, saudara. Enggak. Kalau Anda sampai saat ini belum bisa memberkati pembangunan gereja saya, pembangunan pastori saya, enggak masalah. Tapi tolong bantu doakan, saudara. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Anda yang sudah percaya pada Kristus itu memiliki dampak yang luar biasa doa-doa Anda, saudara. Amin. Cukup doakan saya dikasih kesehatan, umur panjang, dan saya bisa melayani Tuhan di sini. Amin. Cukup doakan. Jika Anda masih belum bisa menabur, tidak masalah. Cukup doakan saya. Amin, saudara. Amin. Di saat saya nge-live, tap-tap layar itu sudah sangat luar biasa dan saya bersyukur, berterima kasih, saudara. Amin. Mari kita sama-sama belajar, ya, bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tidak sombong. Amin. Belajar. Amin, saudara. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang tidak sombong. Jangan Anda melihat setiap hamba Tuhan itu adalah tidak baik. Jangan. Di sebelah nih, di sebelah sini tadi dikatakan, Ibu Diana khotbah hanya cari koin. Ibu Diana khotbah hanya cari uang. Yang ngomong apa? Apakah Anda sudah bisa memberkati? Tidak. Hari-harinya sibuk untuk mencemooh. Hari-harinya sibuk untuk menghina hamba Tuhan. Karena Anda tidak tahu seperti apa menjadi hamba Tuhan. Selelah apa, secapek apa. Bahkan ya saudara ya, saya aja kalau pelayanan ke kampung, apalagi ke tempat yang nggak ada sinyalnya, nggak ada lampunya, mandinya pun juga di sungai, masih tengok-tengok begini, takut ada buaya nyerangap, ya kan? Anda nggak tahu. Saya pernah, saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, di saat saya mau mandi ya, bisa dikatakan ini adalah, ada sebagian orang kalau melihat makhluk halus ya, orang melihat makhluk halus, dibilang sangkanya saya tidak ada pelepasan. Disangka saya tidak ada pelepasan. Tapi tahukah Anda, saudara, jika saya bisa melihat hal-hal yang seperti itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena saya nggak ada pelepasan, nggak ada. Saya juga nggak minta-minta sama Tuhan. Tapi tahukah Anda, saudara, waktu saya diundang KKR di daerah Kalimantan Barat juga, tetapi di beda kabupaten ya, yaitu di Kabupaten Bengkayang.
Iya Ibu Wati, terima kasih Ibu Wati. Dan di situ saudara, saya waktu mau mandi di Riam, ternyata di situ dari dalam air tuh keluar nenek-nenek. Aduh, saya gini. Saya hanya mandi pakai gayung aja, nggak jadi saya nyebur. Dan saya nanya sama yang undang saya, hamba Tuhan itu. Mandinya jarang di kamar mandi, sudah. Kalau di kampung, biasanya kita mandi itu di sungai, di Riam, di kali. Nah, kayak gitu. Ya. Pernah waktu mandi kemarin aja sampai pakai, ada apa namanya itu? Ada sih Pak Fabian sih, lintah. Gitu kan. Ini lintah juga. Saya bilang gini sama hamba Tuhannya, Pak, tempat yang Bapak anterin dari anak Bapak itu tadi, ya, terima kasih Pak Manalu. Kenapa kok di situ kok saya melihat ada nenek-nenek Pak ya keluar dari situ? Di situ itu tempatnya kayaknya dulu tempat sesuatu yang aneh ya Pak ya, saya bilang gitu. Dan ternyata benar saudara. Di tempat itu dulu pernah ada yang namanya anak-anak itu mandi lalu seperti diseret gitu. Ada yang selamat tapi ada yang meninggal. Gitu saudara. Makanya saya bilang gitu, banyak berdoa ya Pak ya. Di tempat ini masih banyak hal yang perlu dipergumulkan dan juga kita doakan. Itu saudara. Dan saya bersyukur ya, saya bersyukur bahwasanya di situ, di tempat itu, di kampung itu bisa memberkati dengan KKR, dengan doa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus itu baik, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Dan saya bersyukur. Iya, tempatnya angker banget. Di sini, saudara ya, apalagi di kampung pedalaman, mau cari modelnya yang angker tuh banyak banget. Seangker-angkernya Kalimantan Barat, sampai detik ini, pocong tuh nggak pernah saya lihat. Tapi kalau kuntilanak, iya. Ya, saudara ya. Kalau kuntilanak, iya. Tapi seangker-angkernya di Kalimantan, nggak pernah saya lihat pocong. Coba, Bapak Eru ya, Bapak Eru. Berani nggak sih Pak, kalau malam-malam Anda nyetir sendiri, lalu di situ ada kunti, berani nggak? Berani? Saya, saudara, udah biasa. Anda lihat di YouTube saya pakai motor tetap aja nge-live. Kayak ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi, puji-pujian. Ya, mau ada apa-apa saya nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan itu ya beserta kita, Tuhan itu Tuhan yang Immanuel. Tuhan berserta. Saya akan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berani. Amin. Jadi saudara, suatu hal yang perlu kita belajar pada malam hari ini adalah jadilah orang Kristen yang berdampak. Amin. Yang bisa memberkati saudara-saudara kita, khususnya para hamba Tuhan. Jika kita tidak bisa menabur, kita tidak bisa menolong dengan finansial, setidaknya Anda mendoakan. Amin. Mendoakan. Jangan buat hatimu itu menjadi hati yang buruk sangka, hati yang tidak baik, tetapi minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, jika saya saat ini masih belum bisa memberkati hamba Tuhan manapun Tuhan, berkati pekerjaanku Tuhan, berkati kesehatanku Tuhan, berkati suamiku Tuhan, berkati istriku Tuhan, berkati setiap apa yang saya lakukan Tuhan, biar saya bisa melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, saudara, bukanlah kita jadi berkhotbah, enggak. Ya, kita nyapu gereja aja juga melayani Tuhan, betul? Kita mempersiapkan kursi-kursi untuk di gereja sebelum doa ibadah hari Minggu, itu juga melayani. Kita ada kantong persembahan juga melayani. Melayani Tuhan bukanlah kita diharuskan menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Enggak, ya. Tapi kalau Anda tidak bisa menabur, masih belum diberikan kemampuan, ya Anda harus
mendoakan hamba Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati pelayanan Ibu Diana Tuhan, berkati pembangunan saat ini Tuhan, biarlah kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mencukupkan. Amin. Itu baru anak Tuhan. Amin. Pak, P4 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya, kantong-kantong persembahan ya. Aduh Pak, itu juga hati Anda tuh berburuk sangka dengan saya. Iya nggak? Berburuk sangka ini di DM berapa nih? DM 3. Di DM 3. Tak kasih tahu ya Pak ya. Anda mungkin hari Minggu nggak pernah berdoa atau ibadah online dengan kami ya Pak ya. Nggak pernah kan? Makanya Bapak bilang begitu. Padahal di online itu Pak udah dikasih tahu bahwa kantong persembahan itu bukan saya yang pegang ya. Itu pun 25.000, mentok-mentok 30.000, jauhnya 2 jam pakai motor Pak ya perjalanannya itu ya Pak ya. Tak kasih tahu yang pegang itu bendahara gereja Pak, dan diumumkan setiap hari Minggu selesai ibadah. Nah, itu pengumuman. Jadi jangan ya Pak ya. Hatimu itu jangan. Hatimu tuh jangan sampai sejelek itu dengan kami para hamba Tuhan. Ingat Pak. Saya tidak pernah menghina yaitu imammu ya. Tapi kalau Anda ingin menghina saya ya silahkan. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkatimu hatimu ya. Iya betul Pak Manalu itu. Enggak, di akun sebelah Pak, di akun sebelah. Ada yang ngomong, kan enak hidup dari persembahan ya kan, persembahan perpuluhan. Jemaat Tuhan yang saya layani bisa untuk makan aja. Puji Tuhan. Ya. Iya puji Tuhan, orang bisa makan dah puji Tuhan. Kalau uang persembahan itu Pak, itu yang pegang jemaat, itu bendahara. Di gereja itu ada bendahara, sekretarisnya itu ada Pak, ya maklumlah Pak. Jadilah orang Kristen baru Anda paham ya. Aslinya Bu Diana Madura asli, iya Pak kita, saya orang Sampang. Ya, silakan bagi Anda yang pengen tahu saya, kenalan saya, ya, Anda harus buka YouTube, harus ya Pak ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Iya, banyak kadrun di sebelah tapi nggak apa-apa ya. Saya senang mereka itu bukan mau mereka saja datang masuk ke komal saya, tetapi apa? Tetapi karena jamahan Tuhan Yesus ya Pak ya. Tuhan memberkati Anda ya. Amin saudara. Ingat saudaraku, kita semua anak Tuhan harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan di situ, sebelahnya Pak, 12 kayaknya. Kalau nggak 12, ketiga. Tuhan Yesus. Kita belajar seperti Tuhan Yesus ada di dunia. Contohnya, kerendahan hati, mau melayani Tuhan. Terus apa? Sampai mau membasuh kaki muridnya. Itu bukan hanya sekedar membasuh, tetapi apa saudara? Tetapi di situ kita dengan kerendahan hati melayani. Amin. Melayani. 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 Lebih sungguh. Amin. Haleluya. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang memiliki iman. Kekristenan kita ini bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang berdampak. Amin saudara. Salam Pak Clemen. Terima kasih dalam Tuhan ya. Kita sudah 1 jam lebih ya, kita sama-sama mendengarkan kesaksian, demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini ya. Doakan saudara besok saya akan
melakukan perjalanan ya, karena ada sidang majelis daerah ya saudara se-Kalimantan Barat. Doakan ya dukungannya selalu pelayanan Diana Madurese dan pembangunan gereja kedua dan juga pastori saudara ya. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya, terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, bagaimana kita semua belajar ya kepada Tuhan Yesus selama kita ada di dunia ini Tuhan. Bagaimana ada kerendahan hati melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak Tuhan di komal-komal ini Tuhan, sehingga kami sama-sama belajar bagaimana menjadi anak Engkau Tuhan, menjadi anak yang tidak mati iman kami. Demikian juga kami bisa berbuat, karena di dalam firman-Mu iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kami yakin dan percaya Engkau sungguh baik, Engkau mengasihi kami, dan Engkau akan memakai kami semua dengan seturut kehendak Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati perjalanan hamba-Mu besok untuk ke Pontianak dan melakukan beberapa aktivitas. Demikian juga Engkau cukupkan setiap apa keperluan kami Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang melayani di hari Rabu Tuhan, di mana hamba tidak bisa datang ke kampung. Berkati setiap yang melayani Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk pembangunan gereja yang kedua Tuhan. Demikian juga untuk pembangunan pastori yang membutuhkan biaya kurang lebih 300 Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus membuka jalan. Kami yakin dan percaya bahwa di mana rumah Tuhan berdiri, berkat Tuhan tercurah di tempat tersebut, di desa tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menabur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam pergumulan dan rindu untuk memberkati. Tuhan Yesus berkati pekerjaannya, Tuhan Yesus berkati kesehatannya, berkati pergumulannya, berkati kesehatannya, pekerjaannya, keluarganya, anak istrinya, bahkan orang tuanya Tuhan berberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Berkat Tuhan tercurah. Amin. Salam buat semuanya tretanku. Bagaimana, apa kabar di Sintang? Salam Bu Wati. Amin. Terima kasih Mabian. Iya, Tuhan memberkati, memproteksi kendaraan kami. Iya Pak. Ya makasih ya.